Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Fitri Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Angga Rizky Gagah Saputra, NIM 285, Dani Muhammad Nurroyan 290, Muhammad Sirojudin Kamal 299, dan saya sendiri Wisnu Bayradia NIM 303. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Uji Chi-Square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kamal. Pengertian uji Chi-square. Uji Chi-square adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang diterapkan untuk pengujian kenormalan data. Pengujian data yang berlevel nominal atau untuk menguji perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Uji Chi-square adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan perbedaan frekuensi observasi dengan frekuensi tertentu. Uji ini dapat dilakukan pada data diskrit atau frekuensi. Kegunaan dari Chi-square untuk menguji seberapa baik kesesuaian di antara frekuensi yang teramati dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada sebaran yang akan dihipotesiskan. Kedua, menguji perbedaan antara dua kelompok pada data dua kategori untuk menguji signifikansi asosiasi dua kelompok pada data dua kategori tersebut. Sri tahun 1990. 1. Langkah penggunaan uji Chi-square dengan SPSS. Uji ini biasa digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua sampel yang saling independen dengan skala data nominal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Langkah-langkah penggunaan uji square. Yang pertama, buka program SPSS. Selanjutnya, klik variable view atau mengisi properti variabel. Yang kedua, jika sudah berhasil pilih deskriptif, lalu pilih cross tab, kemudian masukkan variabel. Yang kelima, selanjutnya klik statistik, lalu berikan tentang pada bagian Chi-square. Contoh pengerjaan les privat terhadap tingkat kelulusan ujian siswa. Profesor B terlebih dahulu mengambil sampel dengan menentukan yang ikut les dan tidak ikut les. Kemudian baru terlihat beberapa yang lulus dan tidak lulus. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya, kemudian Profesor B melakukan uji Chi-square untuk melihat apakah terdapat hubungan dari les privat dengan hasil ujian. Profesor D menggunakan taraf signifikasi 5%, H0, tidak terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dengan hasil ujian saling bebas. H1 terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dan hasil ujian tidak saling bebas. Tolak hipotesis awal H0 jika nilai p-value kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi yang dipakai. Selanjutnya, jika kita menggunakan penyelesaian dengan SPSS adalah sebagai berikut.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penyelesaian dengan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi variabel view. Di sini akan dibuat 3 variabel, yaitu hasil ujian, les privat, dan frag. Untuk variabel jumlahnya. Skala data untuk variabel hasil ujian dan les privat adalah nominal. Sedangkan frag berskala scale berikan kode pada kolom valus sesuai gambar tersebut. Untuk variabel hasil ujian adalah 1 sama dengan lulus, 2 tidak. Untuk variabel les privat 1 ya, 2 tidak. Setelah itu semua selesai, baru masukkan data ke dalam SPSS. Yang pertama yaitu kemudian dilakukan pembobotan dengan WCS untuk menghubungkan variabel hasil ujian dan les privat dengan frag. 2. Pilih data dan klik WCS. Kemudian akan muncul kotak dialog WCS. 4. Tandai WCS by, lalu pindahkan variabel frag ke frekuensi variabel, kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk melakukan uji square sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih analis, kemudian deskriptif statistik, lalu klik cross tab. Kemudian terdapat kotak dialog cross tab muncul, pindahkan les privat ke row dan hasil ujian ke kolom. Kemudian klik statistik pada kolom dialog cross tab statistik yang muncul centang Chi-square. Selanjutnya klik sel, kemudian pilih opsi yang diinginkan. Dalam kasus ini dipilih observe aspect, unstandardized, dan adjusted standardized. Kemudian klik OK. Di bawah ini merupakan gambar atau langkah-langkah pada aplikasi SPSS. Lanjutnya, Mas. Selanjutnya. Untuk selanjutnya dibacakan Mas Dani, silahkan. Kelebihan dan kelemahan C kuadrat. Kelebihan dari distribusi C kuadrat. 1. Konsep C kuadrat dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. 2. Dapat digunakan untuk menganalisa data yang membentuk hitungan maupun peringkat atau rank. 3. Perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Kelemahan uji C kuadrat. 1. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Bahkan uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada, atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. Uji C-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. 3. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut, serta bagaimana arah hubungan yang ada. 4. Uji C-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal. Simpulan, uji C kuadrat, E kuadrat dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat diskrit. Kegunaan C kuadrat diantaranya untuk menguji proporsi, untuk menguji uji
dependensi, uji kecocokan, kesesuaian, untuk pengujian hipotesis, untuk uji normalitas, kelebihan konsepsi kuadrat dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Kekurangan uji chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Sekian presentasi hasil kerja kami. Bila ada yang ditanyakan, silakan di grup WA. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.